kedua ya, yang kedua dan yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini agak susah, tapi yang kedua ini bisa dipersiapkan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Portal, jumpa lagi dengan saya di Maaf Portal Channel Edukasi dan Informasi. Oke, Sobat Portal semua, karena saya akan bahas tentang berita yang hari ini sudah terbit nih, tentang lulus pasca sangga P3K Guru 2022 ternyata dibatalkan karena 4 hal. Nah, pesan penting dari Isminarto BKN ini apa saja gitu teman-teman semua terkait dengan dibatalkannya karena 4 hal. Nah, ini teman-teman semua akan saya bahas di video kali ini. Oke, kelulusan pasca sangga ini teman-teman sudah disesuaikan untuk jadwalnya ya. Jadi sudah berubah lagi teman-teman semua. Yang tadinya tanggal 9-10 sekarang berubah menjadi 14 sampai dengan 16 April 2023 ya. Kemudian pengisian DRH dan usul NIPTK P3K juga mundur juga teman-teman semua. Oke. Dan selengkapnya teman-teman bisa untuk kunjungi halaman https //skn.bkn.go.id atau guru-p3.kemendikbud.go.id gitu teman-teman semua. CPN.com Jakarta, BKN atau Badan Kepegawaian Negara hari ini 12 April 2023 mengumumkan secara resmi jadwal terbaru pengumuman kelulusan pasca sangga. Teman-teman juga bisa simak di video saya sebelumnya gitu teman-teman semua. Dijelaskan di situs resmi BKN bahwa penyesuaian jadwal kelanjutan seleksi P3K Guru tahun 2022 diputuskan setelah ada surat dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Dirjen GTK Kemendikbud Profesor Nunuk Suryani ya. Surat Dirjen GTK nomor 1893-B-GT0103-2023 tanggal 10 April tentunya. Kemudian tentang atau perihal permohonan pengolahan hasil pasca sangga seleksi guru tahun 2022. Kemudian PLT Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Isminarto Setiaji mengatakan jadwal lanjutkan ini telah disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian negara atau BKN atau PPK instansi melalui surat BKN nomor 3819/B KS 0401 SD K 2023 tanggal 10 April 2023 juga. Isminarto Setiaji menyampaikan tahapan seleksi selanjutnya berdasar surat terbaru BKN meliputi. Nah, yang pertama ini pengumuman kelulusan pasca sangga yang dijadwalkan tentunya menjadi 4 sampai dengan 16 April 2023. Kemudian pengisian daftar YW atau DRH nanti akan diestimasi tanggal 15 sampai 4 Mei 2023. Kemudian usul penetapan NIPTK tanggal 28 April sampai dengan 22 Mei 2023. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Peserta seleksi P3K Guru dapat melihat pengumuman hasil pasca sangga melalui login pada portal SSCN. Nah, ini sudah saya buatkan videonya teman-teman semua. Kemudian dia berpesan kepada guru honorer peserta seleksi P3K Guru 2002 agar meninjau secara berkala laman guru P3K dapat kemendikbud.go.id terkait rangkaian pelaksanaan seleksi P3K Guru. Peserta juga diimbau untuk selalu merujuk pada informasi seleksi dari laman resmi. Laman resmi ya, jadi jangan dari teman sebelah ataupun dari web-web yang mungkin di luar dari web pemerintah atau web resminya pemerintah. Kemudian diketahui juga jadwal sebelumnya pengumuman pasca sangga hanya 2 hari, yakni 9 sampai 10. Nah, sekarang menjadi 14 sampai dengan 16 juga. Kemudian namun lewat tanggal tersebut pengumuman pasca sangga belum juga terbit dan ternyata tertunda. Nah, ini teman-teman semua ya, tunda. Ternyata yang terbaru adalah 14 sampai 16 April 2023. Kemudian lulus pasca sangga dibatalkan karena 4 hal. Nah, ini teman-teman semua, ini adalah inti dari informasi pada hari ini teman-teman semua. Berdasarkan surat BKN tersebut, jadwal pengisian DRH NIP3K pada 15 April sampai 4 Mei 2023. Nah, melihat tentang tanggal tersebut, para guru honorer yang lulus pasca sangga harus benar-benar cermat dan gerak cepat alias garcep. Penyiapan dokumen harus mempertimbangkan kondisi beberapa hari mendatang. Jadi teman-teman semua yang dinyatakan lulus pasca sangga juga harus segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang tentunya nanti akan digunakan untuk pengisian DRH gitu teman-teman semua. Kemudian kita lanjutkan. Waktu untuk mengurus dokumen-dokumen instansi pemerintah terbilang mepet teman-teman semua. Jadi perlu kesigapannya gitu teman-teman semua. Tanggal 15 April sejumlah Pemda yang menerapkan 5 hari kerja otomatis tidak membuka layanan pengurusan dokumen. Sementara mulai 19 April sudah mulai cuti bersama disambung hari libur Lebaran. Nah, jika Anda punya rencana mengurus dokumen setelah Lebaran itu hal yang sangat spekulatif. Nah, ini teman-teman semua.
Jadi mohon dicermati untuk pernyataan seperti ini ya. Jadi kalau emang setelah Lebaran kok merupakan pilihan sangat spekulatif, berarti teman-teman harus sebelumnya ya, sebelum harus sudah mulai mencicil, mengumpulkan berkas-berkas yang akan digunakan. Terlalu mepet dan biasanya jam kerja yang di instansi pemerintah belum efektif saat 1-2 hari pasca Lebaran. Perlu diingat juga antrian pengurusan dokumen juga lumayan banyak karena di setiap kabupaten kota jumlah guru honorer pendaftar P3K Guru 2020 tidaklah sedikit ya teman-teman semua. Ditambah lagi ada kebiasaan sebagian perantau yang mudik Lebaran juga memakan waktu pulang kampung untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan dokumen kependudukan misalnya EKTP. Nah, ini teman-teman juga nanti tentunya akan terhambat dengan teman-teman yang lain yang mungkin bukan urusan P3K ya. Jadi teman-teman yang baru pulang kampung juga ingin memperpanjang SKCK atau yang lainnya juga. Kemudian sekali lagi, jika tidak gercep, Anda berpeluang dianggap mengundurkan diri lantaran tidak menyampaikan kelengkapan dokumen atau dinyatakan gagal mendapatkan NIP3K gara-gara dokumen tidak lengkap. Oke. Hal itu berdasarkan tentang Peraturan Menteri Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2002 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kemudian pasal 41 Permen-PAN RB Nomor 20 Tahun 2022 mengatur bahwa kelulusan P3K guru dibatalkan antara lain. Ini teman-teman semua poin pentingnya silakan dicermati ya. Yang pertama adalah dibatalkan karena yang bersangkutan mengundurkan diri, ini sudah jelas ya. Kemudian yang kedua dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan seperti yang dicontohkan tadi sebelumnya. Jadi silakan untuk poin kedua ini memang berkaitannya dengan dokumen yang diminta oleh pemerintah atau BKN. Jadi segeralah teman-teman semua untuk mengumpulkan atau segera mempersiapkan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya tentunya. Kemudian yang poin ketiga adalah terbukti kualifikasi pendidikan dan atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini berkaitan dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, jadi dengan ijazahnya ya, apakah tidak linear ataupun yang lainnya ya. Ini juga akan menjadi salah satu penyebab digagalkannya atau dibatalkannya P3K, kelulusan P3K tahun 2022 ini. Kemudian yang keempat adalah meninggal dunia, ini nggak perlu dibahas lagi ya. Jadi yang bersangkutan meninggal dunia artinya ya otomatis dia mengundurkan diri ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran ya berkaitan dengan dibatalkannya karena 4 hal. Nah, ini teman-teman semua. Tapi yang terpenting adalah poin yang kedua ya, yang kedua dan yang ketiga ya. Yang ketiga ini agak susah, tapi yang kedua ini bisa dipersiapkan dengan matang. Terima kasih, saya Eri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.